Selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini kita Miss mau bahas tentang tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan tentang keliling dan juga luas dari jejar ginjal. Oke, di sini kalau di buku paket ya bisa dilihat di halaman 113 dan 114. Nah, di sini ada tentang bangunan jejar ginjal. Nah, kalau misalkan kita lihat di bukunya, di sini ada bangunan, ada namanya persegi panjang. Ini persegi, ini ada namanya segitiga, ini ada namanya lingkaran atau dia lebih tepatnya karena dia bentuknya agak lonjong, jadi namanya oval. Ini ada namanya belah ketupat. Nah, ini yang kita akan sebut sebagai jajar genjang. Jadi dia adalah persegi panjang tapi agak dimiringin seperti agak ada sisi miringnya. Nah, ini namanya adalah jajar genjang. Oke, kita lihat di sini ada bangunan jajar genjang ABCD. Maka banyak sisinya ada berapa? Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Maka di sini sisinya ada 4. Ada apa aja sisinya? Yaitu pertama ada garis A sama B. Berarti di sini AB, lalu ke atas BC, lalu ada CD, terakhir ada DA. Terus banyak sisi yang sama panjang ada berapa? Nah, sisi yang sama panjang itu yang atas sama bawah, yang kiri sama kanan. Jadi ada 2. Jadi sisi panjang AB yang bawah berpasangan dengan yang di atas, yaitu yang DC. Sedangkan sisi AD, dia pasangannya sama yang sebelah kanan, yaitu yang sebelah BC. Banyak titik sudutnya ada berapa? Ini titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Yaitu apa? Ada A, ada titik B, ada titik C, titik D. Karena dia mempunyai 2 sisi yang sejajar, 2 pasang sisi sejajar, maka untuk kelilingnya itu sama. Dia tinggal ditambah, kita bisa tambah nih. Jadi sisi AB yang di sini ditambah sisi yang BC, ditambah sisi D, ditambah sisi CD, ditambah sisi DA. Jadi seperti ini. Semuanya ditambah atau kita bisa disingkat adalah 2 kali AB ditambah BC. Sama seperti persegi panjang karena dia mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Jadi bisa kita singkat. Kayak misalnya seperti ini. Diketahui sisi lurusnya atau sisi horizontalnya 22 cm. Sisi miringnya adalah 14. Yang ditanya kelilingnya berapa. Nah, keliling ini bisa ada 2 cara. Bisa kamu tambah, berarti kalau misalkan di sini yang bawahnya 22, yang sebelah atasnya juga 22 cm. Kalau yang sebelah kirinya kanannya 14, sebelah kirinya juga 14 cm. Tinggal ditambah 22 tambah 14 tambah 22 tambah 14. Kalau misalkan kita hitung totalnya di sini 36, di sini juga 36. Berarti total semua adalah 72 cm. Atau kita bisa disingkat 2 kali 22 tambah 14. Sama dengan 2 dikali 36. Hasilnya juga 72. Seperti itu. Oke, kita latihan yang di sini yang sudah kalian kerjakan. Coba kita cocokkan. Pada jajar genjang PQRS, berarti yang sebelah kiri. Ada sisi RS, RS adalah yang di sini. Dia sejajar dengan bawahnya kan, berarti jawabannya PQ. Nah, sisi sejajar dengan PS. PS adalah yang kiri, yang kanan juga QR. Nah, sisi PQ sama panjang dengan sisi PQ sepanjang dengan sisi RS. Sisi QR yang sebelah kanan berpasangan dengan PS. Maka keliling jajar genjang PQRS adalah rumusnya adalah 2 dikali sisi bawahnya PQ ditambah sisi miringnya QR. Seperti ini. Lalu pada jajar genjang KLMN, sisi NM atas sejajar dengan yang di bawah yang KL. Sisi sejajar ML adalah sebelah kanan, berarti sejajar dengan NK. Sisi dari LM sebelah kanan berpasangan dengan NK yang di bawah. Sisi MN di atas bersejajar dengan yang di bawah. Maka kelilingnya adalah rumusnya 2 kali KL ditambah ML. Seperti ini. Oke, untuk kelilingnya berarti di sini rumusnya adalah 2 dikali sisi yang bawah, AB ditambah BC. Nah, berarti sama dengan 2 dikali
9 ditambah 6. Kita kerjakan dulu dalam kurungnya. 9 tambah 6 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 30 cm. Nomor 2 di sini ada keliling bawahnya 48 dengan sisi miringnya 21. Berarti keliling KLMN adalah 2 dikali KL ditambah KN. Berarti 2 dikali 48 ditambah 21. Berarti 2 dikali 48 tambah 21 sama dengan 70. Jadi hasilnya adalah 140 cm. Terus untuk yang di sini, ini Miss kayak potong sama foto sama video Miss. Oke, jadi di sini ada keliling OPQR. Nah, di sini berarti kelilingnya adalah 2 dikali OP ditambah QP. Berarti 2 dikali 15 tambah 7. Jadi sama dengan 2 dikali 22. Hasilnya adalah 44 cm. Oke, untuk yang STUV. Berarti di sini kelilingnya adalah 2 dikali sisi ST ditambah sisi TU. Berarti 2 dikali 350 ditambah 225. Di sini 2 dikali 575. Nah, kalau kita hasilkan, jadi hasilnya 1150 mm. Terus yang nomor 5. Berarti 2 dikali WX ditambah WZ. Berarti 2 dikali 50 ditambah 35. Kita kerjakan dalam kurung. 2 dikali 85. Jadi hasilnya kelilingnya adalah 170 cm. Oke, ini untuk yang bagian kelilingnya. Kita akan masuk ke luas jajar ginjal. Nah, kita sebelum belajar tentang luas, kita mau mengenali dulu nih, ada apa aja sih yang harus kita cari di dalam luas jajar ginjal. Luas jajar ginjal. Jadi di sini kalau misalkan ada jajar ginjal seperti ini. Nah, yang bagian bawahnya, yang bagian sini itu akan kita sebut sebagai alas. Nah, sedangkan untuk ininya, untuk yang sisi lainnya, kita tidak pakai sisi miring, tapi sisi yang tegaknya. Nah, sisi tegak itu ada di mana? Ada di sini. Ini bagian sini adalah namanya tinggi. Atau dia juga bisa selain yang di situ, dia juga bisa di sini. Nah, jadi yang di bawah sini kita akan sebut sebagai alas, yang bagian sininya kita akan sebut sebagai tinggi. Misalnya gambar lagi. Nah, ini alas, yang ini bagian sini atau dia bisa di sini. Ini adalah tinggi. Jadi ada sebutan alas dan juga tinggi. Tinggi itu bukan sisi yang miring, tapi sisi yang berdiri tegak, sama seperti segitiga yang berdiri tegak. Nah, untuk luas jajar ginjal rumusnya itu ada 3. Rumus luas jajar ginjal. Ada 3. Yang pertama, rumus luas itu bisa dicari alas kali tinggi. Nah, ini rumus utamanya. Jadi untuk mencari luas itu adalah alas dikali tinggi. Selain itu, kalau untuk mencari alas, ini rumusnya adalah luas dibagi tinggi. Kalau untuk mencari tinggi, ini adalah luas dibagi alas. Jadi 3 rumus ini yang akan kita pakai di mencari luas jajar ginjal. L itu adalah luas. Satuannya jangan lupa kalau luas cm per segi. Alas ini adalah alas, bisa cm. Pokoknya dia ada tanda perseginya, jangan lupa. Kalau A itu alas, T itu adalah tinggi.
Misalkan ada contoh soal. Yang pertama, misalkan Miss punya jajar genjang seperti ini. Di bagian sininya, panjangnya adalah 10 cm. Tingginya adalah 5 cm. Yang misalnya luasnya berapa? Berarti yang 10 ini adalah sebagai alas, 5 ini sebagai tinggi. Jadi alasnya adalah A dikali T. A dikali T adalah 10 dikali 5. Berarti jawabannya adalah 10 kali 5, 50 cm per segi. Misalkan seperti ini. Terus nomor 2. Misalkan sini 15, di sini 12 cm. Berarti luasnya adalah alas dikali tinggi. Alasnya yang di bawah, tingginya yang sebelah sini. Berarti alas dikali tinggi adalah 15 dikali 12. Kita hitung, 15 kali 12. 5 dikali 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 dikali 1 tambah 1, 3. Lalu jangan lupa kasih titik. 1 dikali 5, 5. 1 kali 1, 1. Jadi tambahannya 0,81. Berarti hasilnya adalah 180 cm per segi. Seperti ini. Berarti diketahui alasnya adalah 30. Tingginya adalah 20. Berarti luasnya sama dengan alas dikali tinggi. Artinya 30 dikali 20. Berarti hasilnya 30 dikali 20. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 0 dikali 2, 0. 3 dikali 2, 6. Kita tambah. Jadi hasilnya adalah 600 cm per segi. Ini kalau untuk mencari luas. Kalau dia mencari, udah diketahui luas, yang dicari adalah salah satunya, misalkan alas atau tingginya. Misalkan, lanjut nomor 4. Misalkan. Nah, diketahui luasnya adalah 96 cm persegi. Nah, berarti kita yang dicari adalah ada tingginya, alasnya sudah, tingginya belum tahu, berarti yang dicari tingginya. Tingginya, tadi rumus untuk mencari tinggi adalah luas dibagi alas. Berarti kita masuk luas dibagi alas. Luasnya 96, alasnya 16. Berarti kamu cari 16 dikali berapa yang hasilnya 96. Kamu cari misalkan 16 kali 4, 16 kali 5, 16 kali 6. Nah, ternyata jawabannya adalah 6 cm. Jadi tingginya adalah 6 cm. Misalkan diketahui luasnya adalah 160 cm persegi. Yang dicari adalah berarti yang, karena ini tegak lurus, berarti yang berdiri, berarti sini adalah tingginya. Yang dicari adalah alasnya. Alasnya sama dengan luas dibagi tinggi. Maka alasnya sama dengan 160 dibagi 8. Kita bagi 160 bagi 8. Ambil dua angka. 16 bagi 8, 2. Di sini 16, turunin 0-nya 1. 0 bagi 8, 0. 0 habis. Berarti jawaban alasnya adalah 20 cm. Misalkan lagi luasnya adalah 75 cm persegi.
Berarti yang belum tahu apa? Karena tegak lurus ini berarti adalah tingginya. Yang dicari adalah alasnya. Berarti alas sama dengan luas dibagi tinggi. Berarti A sama dengan 75 dibagi 3. Kita 75 bagi 3. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Sisanya 1, turunin 5. 15 dibagi 3, 5. Berarti panjang alasnya adalah 25 cm. Ya, seperti ini cara pengerjaannya. Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan halaman 118 yang bagian A dan juga bagian B. Yang bagian A boleh isi di buku paket langsung. Jangan lupa di sini pakai rumusnya. Karena dicari luas berarti alas kali tinggi. Lalu masukin berapa dikali berapa. Hasilnya berapa. Jangan lupa satuannya cm persegi. Jadi nomor 1 sampai nomor 5, Miss minta di buku paketnya pakai cara seperti ini. Lalu yang bagian B-nya silakan kalian kerjakan di buku tulis. Nah, bagian B Miss minta di buku tulis. Sama nih, pakai seperti ini caranya. Kalau mencari luas berarti luas sama dengan alas dikali tinggi. Kalau bagian alasnya kosong berarti yang dicari adalah alasnya. Tadi rumus alas adalah luas dibagi tinggi. Lalu kalian teruskan berapa dibagi berapa, nanti hasilnya berapa sentimeter. Jadi untuk bagian B cara memakai rumus dan juga cara. Jadi Miss tidak mau cuma hanya pakai ininya doang. Pakai jawabannya aja, tapi harus ada pakai cara. Dikumpulkan, Miss minta paling lambat di hari Jumat. Kalau sekarang tanggal 2, berarti tanggal 4 Maret 2021 pukul 21.00. Jadi silakan dikerjakan tugas hari ini. Ada 10 soal, dikumpulkan paling lambat di hari Jumat. Oke, terima kasih semua. Kita akan bertemu di pelajaran matematika selanjutnya.